رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى. Jadi tanamkan dalam diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mau mengorbankan apa yang ada dalam diri kita, terutama di dalam memakmurkan masjid ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang ringan mengorbankan apa yang ada dalam diri kita? Lihat contoh dalam peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar, yaitu apa? Disuruh menyembelih anaknya. Coba Pak. Allahu Akbar. Ini ujian berat tidak, Pak? Berat tidak diuji untuk menyembelih anaknya? Berat teh. Apalagi Nabi Ibrahim, kita tahu dalam sejarah Nabi Ismail itu anak yang begitu didambakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari semenjak muda Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ingin diberi anak, dikabulkan oleh Allah dalam usia Nabi Ibrahim sudah lanjut puluhan tahun tadi. Puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ingin diberi anak, dikabulkan doanya puluhan tahun tadi baru dikabulkan doanya. Itu tingkatan Nabi Ibrahim. Kita tahu siapa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gelarnya hebat, tidak tanggung-tanggung. Yang pertama gelar Nabi Ibrahim apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Banyak keturunan Nabi Ibrahim ini menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Yang keduanya gelar Nabi Ibrahim yang sangat hebat apa? Khalilullah. Ini kan gelar hebat, Pak. Ini tidak tanggung-tanggung gelar. Khalilullah, kekasih Allah, kabogoh Allah, gelar Nabi Ibrahim teh. Ini gelarnya tidak tanggung-tanggung, gelar yang sangat hebat. Tapi Nabi Ibrahim yang gelarnya sedemikian hebatnya, Khalilullah, kekasih Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, eta dikabulkan doanya sampai puluhan tahun baru dikabulkan doanya. Terkadang kita baru sholat duha 1 bulan sayang langsung beunghar gitu. Kakarek sholat tahajud sebulan sayang langsung beres hutang gitu. Gitu ya. Ya Allah. Ya, terkadang kita emangnya kita apa? Kita dengan Nabi Ibrahim soleh mana, Pak? Hah? Orang jeung Nabi Ibrahim soleh mana? Ya, soleh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang sedemikian solehnya, beliau sebagai kekasih Allah, doanya dikabulkan puluhan tahun. Apalagi kita yang banyak dosa. Karek duha sabulan, sayang lunas hutang kabeh geus beunghar, jadi kabulkeun wae geus 2 bulan. Urang isukan marek eureun salat duha teh. Sabulan angger we riweuh jeung riweuh rezeki teh. Allahu Akbar, emang rasanya. Nah, kembali lagi pada pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail ini anak yang begitu sangat didambakan oleh Nabi Ibrahim. Makanya tatkala Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, kita bisa membayangkan bagaimana beratnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi Nabi Ibrahim, meskipun ini berat perintah Allah, Nabi Ibrahim bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa Nabi Ibrahim bisa melaksanakan perintah Allah, Pak? Sebab adanya kesadaran dalam diri pribadi Nabi Ibrahim bahwa seluruh apa yang ada dalam diri kita hakikatnya milik Allah yang Allah titipkan pada diri kita sebagai suatu amanah. Nah, inilah sebetulnya sebetulnya peristiwa pengorbanan ini. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah merupakan bentuk manifestasi pembuktian rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya? Ini untuk membuktikan sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah memperbandingkannya dengan anak. Coba bayangkan, ya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengetahui sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah. Makanya Allah memperbandingkannya dengan anak. Kenapa memperbandingkannya dengan anak? Sebab tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya.
Tidak ada orang tua yang tidak cinta terhadap anaknya, makanya diperbandingkan dengan anak tadi, Pak. Kalau kita agak ringanan, kalau kita untuk membuktikan sekarang, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, diperbandingkannya dengan apa? Halo, dengan apa? Dengan harta orang kan, Pak. Memang dengan berkorban ini kan kita, Allah menurutnya, Allah ingin mengetahui sejauh mana kecintaan kita terhadap Allah. Apakah dia rela berkorbannya? Apakah dia rela tidak mau mengorbankan hartanya demi pembuktian rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Urang diperbandingkeun aja harta. Nabi Ibrahim harita diperbandingkeun aja anak. Sok lamun Nabi Ismail teu diganti coba. Allahu Akbar. Lah, lamun Nabi Ismail teu diganti harita. Kita sanggup tidak tiap tahun? Wah, sanggup kali. Allah tiap tahun coba. Irwan siap tak mencit putra. Allahu Akbar. Nah inilah ya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ibadah kurban ini merupakan manifestasi pembuktian rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah kurban dan peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini tidak main-main, Kak. Serius, bukan hanya gertakan semata. Serius tidak penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail? Betul akan dilaksanakan tidak? Cek saha. Hah? Ya, naon dalilna? Dalilna naon menunjukkan seriusna? Hah? Eta cek saha nyebutkeun Nabi Ibrahim serius rek mencit putrana? Hah? Ya, ada Al-Qur'an tadi. Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai dengan 107 Allah menggambarkan bagaimana keseriusan Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahwal balaul mubin wa fadainahu bidibhin adim. Falamma aslama, lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keseriusan Nabi Ibrahim. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah aslama. Apa aslama? Aslama ini Islam dari kata aslama ada tidak? Aslama yuslimu islaman. Islam bentuk masdar. Aslama artinya menyerahkan diri. Islaman penyerahan diri. Makanya Islam itu ajaran yang mengajarkan supaya umatnya menyerahkan diri secara total kepada Allah. Diri mau ridho diatur oleh aturan Allah. Islam tadi model gitu tadi model kita. Nah, ya, kata Allah, ayo makmurkan masjid. Menyerahkan diri pada aturan Allah, ridho dirinya ke masjid, memakmurkan masjid. Islam tah urang teh model kitu teh. Kata Allah, ayo berkorban, yang punya harta silahkan beli hewan kurban demi cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap aturan Allah, menyerahkan diri terhadap aturan Allah. Hartanya dikeluarkan, membeli binatang kurban, dikorbankan demi cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Islam tah model kitu teh. Jadi Islam itu menyerahkan diri secara total terhadap aturan Allah, diri mau ridho diatur oleh aturan Allah. Islam tah model gitu teh tadi, Pak. Bukan Islam namanya tatkala Allah memerintahkan sesuatu tetapi dia tidak mau menyerahkan diri terhadap aturan Allah. Lain Islam tah. Acenah Pak Ustad na KTP-na Islam bae, na KTP-na Islam oge. Eta mah Islam cek negara unggul, cek Allah mah lain Islam tadi, Pak. Allahu Akbarnya. Jadi serius Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya. Lihat bahasa Allah. Falamma aslama, maka tatkala aslama pakai alif. Ini nunjukkan naon? Nunjukkan dua orang tadi, aslama. Jadi dalam ilmu bahasa Arab kalau ingin menunjukkan dua gampang, tinggal ditambahan alif atau alif nun. Masjidun sebuah masjid. Dua buah masjid. Masjidani, dua buah masjid. Ya, baitun sebuah rumah, dua buah rumah. Baitani, dua buah rumah. Tinggal tambahan alif nun eta teh. Jadi ulah kieu abang kena dua teh isnen ya, masjid, masjid. Dua masjid, isnani masjidun, dua masjid. Lain kitu menurut bahasa Arab. Masjidani, dua masjid teh.
Ya, tuh. Nah ini pakai alif menunjukkan dua. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah aslama, keduanya telah menyerahkan diri secara total terhadap aturan Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya telah aslama, menyerahkan diri terhadap aturan Allah. Dirinya siap ridho melaksanakan aturan Allah. Nabi Ismail siap menyembelih anaknya yang begitu sangat disayanginya demi melaksanakan perintah Allah. Begitupun Nabi Ismail. Nabi Ismail siap disembelih ayahnya demi melaksanakan perintah Allah. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah, kedua-duanya serius melaksanakan perintah Allah. Ini kan serius, dua-dua tidak main-main. Makanya penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail ini tidak main-main, bukan hanya gertakan saja, Pak. Keduanya aslama, telah berserah diri kepada Allah, dan Allah tahu ini. Makanya kemudian Allah memanggil, karena Allah telah mengetahui keseriusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya kemudian kata Allah, wa nadainahu, kami memanggil kepada Ibrahim, ayya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna hadza lahwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah merupakan sungguh ujian yang nyata dari kami, dan engkau telah lulus dalam ujian tersebut. Karena engkau telah lulus, maka kemudian kata Allah, wa fadainahu, kami tebus Ismail bidibhin adim, dengan sembelihan yang besar. Digentoskeun we Nabi Ismail teh binatang. Allah Akbarnya. Jadi serius Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim sanggup melaksanakan perintah Allah sedemikian berat? Sebab tadi adanya kesadaran dalam diri kita, dalam diri Nabi Ibrahim, dan ini harus tumbuh dalam diri kita pun, supaya kita menjadi orang-orang yang ringan mengorbankan apa yang ada dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita seluruh apa yang ada dalam diri kita. Hakikatna milik Allah, kurang mah ngan saukur kan titipan unggul,